Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Amma ba'd. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri Bina Anak Soleh yang mudah-mudahan disayang Allah Subhanahu wa taala, juga pemirsa El Kalam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita mampu menyelesaikan puasa wajib 1 bulan penuh lamanya di bulan Ramadan. Ada satu istilah, bulan Ramadan disebut dengan Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Maka layaknya orang belajar itu nanti pada akhirnya mereka akan mendapatkan predikat apakah dia lulus atau tidak lulus. Lulus dengan makbulah, jayyid, atau jayyid jiddan, atau mumtaz. Puasa juga seperti itu. Apakah setelah bulan Ramadan itu bisa memberikan pengaruh kepada karakter kita, kepada kualitas kepribadian kita, atau tidak? Ketika puasa mampu membentuk kepribadian kita, maka kita bagian dari orang-orang yang telah lulus dengan predikat yang baik dalam pembelajaran di bulan Ramadan. Di antaranya amal-amal soleh yang tidak pernah ditinggalkan oleh para ulama salaf adalah tilawatul Quran. Imam Qatadah itu kesehariannya beliau senantiasa membaca Al-Quran, dan setiap 1 minggu itu khatam 1 kali. Di bulan Ramadan beliau khatam setiap 3 hari, khatam sekali. Bahkan ketika di Ashrul Awakhir itu khatam setiap 1 hari 1 malam, khatam sekali. Itu tarbiyah kepada beliau, dan beliau menjadikan sesuatu yang istiqomah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an kelak akan datang di hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang mau membacanya. Dan hadis ini memang benar-benar diimani oleh generasi awal. Maka mereka mendapatkan sanjungan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, setelahku dan setelahnya. Ini karena memang mereka terdidik menjadi pribadi-pribadi muslim yang tangguh. Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang lain, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wal lamu harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf saja, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan akan ditingkatkan menjadi 10 kebaikan, dan akan ditingkatkan lebih banyak lagi. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu hanya satu huruf. Walakin alifu harfun
wal lamu harfun wa mimun harfun. Alif dihitung 1 huruf, lam dihitung 1 huruf, dan mim dihitung 1 huruf. Padahal dalam kitab-kitab tafsir tidak ada yang tahu arti alif lam mim. Kebanyakan wallahu alam bimuradihi, tapi Rasulullah mengatakan seperti itu, dan itu harus kita imani. Kemudian amaliyah yang lain yang tidak pernah ditinggalkan oleh generasi awal ulama salafus soleh adalah qiyamul lail. Setelah 1 bulan penuh berlatih untuk sholat tarawih, melatih diri untuk menjadi kebiasaan. Menjadi kebiasaan di bulan Syawal dan bulan-bulan setelahnya tentunya. Rasulullah SAW dalam satu riwayat, annahu qoma hatta tafturat qadamahu faqila lahu ataf'alu hadha wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhara min dzambika. Qala afala akuna abdan syakura. Bahwasanya annahu qama, Rasulullah itu senantiasa qiyamul lail. Hatta tafturat qadamahu, sampai kedua telapak kakinya Rasulullah itu pecah-pecah karena seringnya melakukan qiyamul lail. Faqila lahu, maka ditanyakan. Ada sebagian riwayat menyatakan yang tanya itu sahabat. Ada yang bertanya, sebagian riwayat Aisyah. Kenapa engkau melakukan seperti ini wahai Rasulullah? Ataf'alu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhara min dzambika. Padahal Allah telah menjamin engkau akan mengampuni dosa-dosa engkau, baik yang telah lewat maupun yang akan datang. Apa jawaban Rasulullah? Afala akuna abdan syakura. Apakah aku enggak pantas kalau menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi wujud syukurnya Rasulullah diaplikasikan dalam bentuk qiyamul lail. Dan ini dicontoh oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama salafus saleh. Mereka mengikuti. Jadi Ramadan bisa memberikan pengaruh, pembelajaran bagi mereka. Sholat tarawih terus kemudian menjadi kebiasaan sholat malam. Dan tentunya di bulan Syawal banyak amaliyah-amaliyah sunnah yang lain yang bisa dikerjakan, bisa misalnya siam sittatu ayam, ya 6 hari di bulan Syawal, itu sunnah hukumnya. Dan ini juga yang tidak ditinggalkan oleh ulama-ulama terdahulu. Kemudian menjadi kebiasaan puasa sunnah, Senin Kamis, Ayamul Bid dan lain sebagainya. Jadi setelah berpuasa 1 bulan lamanya, mentarbiah diri menjadi satu kebiasaan, sering menjalankan ibadah puasa sunnah. Kemudian tidak putus untuk membaca Al-Quran, dan tidak henti-hentinya untuk qiyamul lail, sholat malam. Ini akan membentuk manusia yang tangguh dan mendapatkan predikat yang baik, sehingga bulan Ramadan bisa memberikan tarbiyah, mendidik kita menjadi insan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.